Setiap malam satu suro, jalan menuju Gunung Lawu dipadati oleh para peziarah. Asap dupa mengepul, doa-doa dilantunkan dengan lirih. Dengan kesunyian Lawu menjelma menjadi altar yang sakral bagi para pencari makna. Tapi sejak kapan Lawu menjadi mistis? Apakah benar ini baru muncul saat Islam dan Keraton Kartosuro berpengaruh? Justru sebaliknya, kesakralan Lawu telah lama ditulis, bahkan pada abad ke-16. Dalam naskah tua, Pujangga Manik, dalam teks itu sebuah pertapa melakukan perjalanan suci, dan menyebut Gunung Lawu sebagai tempat Bathara Guru bertahta. Bukan hanya itu, dalam kitab Tantu Panggelaran yang lebih tua, disebutkan bahwa gunung-gunung suci di Jawa berasal dari puncak Meru dari India, yang kemudian pecah dan tersebar menjadi gunung-gunung utama di tanah Jawa. Di antaranya Lawu, Wilis, Kelut, Kawi, Arjuna, Kemukus, hingga Gunung Penanggungan. Maka Lawu bukan sekedar mistis karena suro. Ia menjadi pusat sakral jauh sebelum kalender Hijriah dikenalkan. Bersama Kang Rida Agusta, mari kita susuri jejak teks, mitologi, dan sejarah demi memahami mengapa Lawu bukan gunung biasa, tetapi tapal batas antara sejarah dan kepercayaan. Nah, sejak kapan Lawu itu mistis pada satu suro? Kira-kira sejak kapan? Sejak zaman dulu kapan gitu ya? Ya gitu. Nah, kita tahu bahwa satu suro itu dekat dengan tradisi Islam ya. Jadi satu Muharram, sebenarnya tradisi sebelumnya Lawu sudah disakralkan, tapi baru satu suro itu ketika Keraton Kartosuro itu mendekat ya. Misalkan ini teks yang cukup tua, abad ke-17 ya, dan 16. Itu yang atas tuh bahasa Jawa juga. Hyang Guru Sru Kacaryan manani tlatahing ngardi yoko kang nomo nenggih Mahendragiri gitu. Jadi tempat Bathara Guru itu bertahta ya, sampai pada masa sastra Jawa Baru abad ke-19. Nah, abad sebelumnya abad 17 dan 16 ada teks di Sunda namanya Pujangga Manik. Dia juga melakukan pengembaraan sampai ke Gunung Lawu gitu. Lanjut. Nah, kenapa Gunung Lawu itu penting ya dari dulu? Karena dalam kepercayaan Hindu atau Siwaistik ada teks namanya Tantu Panggelaran, di mana puncak sucinya orang-orang Siwaistik atau Hindu itu ada di Meru di India. Dia pindahkan ke Jawa gitu ya. Jadi puncak gunung sucinya dari India namanya Gunung Meru itu dipindahkan ke Jawa, terus di tengah jalan itu jatuh gitu ya, gogrok gitu ya. Nah, cari masuk sedikit ya. Sing biyen iki itu gak layak untuk muncul di sini ya. Ono cah-cah nom Karanganyar sing munggah Gunung Lawu tembus Semeru. Wah, tembus Semeru, tembus langit, langit ngeri banget. Nah, itu mulai dari dia dibawa dari India, kemudian dia jatuh gitu ya. Jatuh pertama kali jatuh menjadi Gunung Lawu. Jadi sempalan puncaknya itu jatuh ke Gunung Lawu, kemudian jadi Gunung Wilis, gogrokan laginya jadi Gunung Kamput atau Gunung Kelut. Terus jadi Gunung Kawi, jadi Gunung Arjuna, kemudian jadi Gunung Kemukus. Kemukus ini bukan Sragen ya? Bukan. Ini Kemukus di Mojokerto, di dekat Penanggungan. Kemudian runtuh Sang Hyang Mahameru Yata Condong Maglar Pangademira Pawitra ring Dewata kabeh. Jadi kemudian puncaknya Mahameru yang sangat suci itu menjadi satu gunung yang kita kenal dengan Gunung Penanggungan di Mojokerto. Kenapa kok Gunung Penanggungan yang disucikan? Karena itu gunung suci yang sangat dekat dengan ibu kota Mojopahit di Mojokerto gitu. Makanya kalau teman-teman naik Gunung ke Penanggungan mungkin akan dapat 500-an candi itu di sekitar gunung itu. Pokoknya ngacak aja naik gunung, ngambil tanah itu ada reruntuhan, ada sisanya itu. Saking kompleksnya begitu. Lawu memang mistis, tapi bukan karena mitos baru, melainkan karena warisan spiritual yang panjang. Dari teks Hindu Swaistik,
seperti Tantu Panggelaran, hingga catatan perjalanan Pujangga Manik, Gunung Lawu bukan sekedar destinasi ziarah pada malam satu suro, tapi bagian dari narasi besar gunung-gunung suci di Nusantara, simbol dari penghubung antara dunia dan kayangan. Disinilah kita belajar bahwa tak semua yang kita anggap mistis itu tetap tanpa sejarah. Sebagian justru tersimpan dalam naskah-naskah tua, dalam tradisi lisan, dan dalam kepercayaan lokal yang bertahan ratusan tahun. Lewat penelusuran Kang Rere Agusta, kita diajak tidak hanya percaya, tetapi juga paham, karena di balik kabut Lawu ada sejarah yang menunggu untuk dibaca.